Good morning Maranatha, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita dalam satu hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan dan membaca renungan dari Pelita Harian Maranatha. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas yang baru di pagi yang cerah ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam satu hari ini, dan sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pimpin kami, berikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami bisa mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 56 dengan judul Ketidaktaatan. Nats yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kisah Yunus yang ditelan oleh ikan besar merupakan contoh yang baik untuk kita belajar tentang ketaatan. Kisah tentang Nabi Yunus yang tidak taat merupakan kisah populer dan dapat menjadi pelajaran kepada kita. Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan yang menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Hal ini menyebabkan Tuhan marah terhadap ketidaktaatan Yunus ini. Ketika Yunus melakukan perjalanan dari kapal yang menuju arah yang berlawanan dengan Niniwe, maka Tuhan mendatangkan angin badai yang besar. Begitu hebat sampai kapal itu hampir tenggelam. Yunus kemudian berkata kepada pelaut yang lain untuk mencampakkan dia ke laut. Akhirnya Yunus tenggelam ke dalam air dan ikan besar menelannya. Selama 3 hari 3 malam ia berada dalam perut ikan itu. Yunus sangat menyesal karena ia tidak mentaati Tuhan dan tidak pergi ke Niniwe. Kisah Yunus tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi kita agar memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Sebagai seorang manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah menjadi murid-Nya. Kita sudah menjadi hamba-Nya. Sehingga sudah selayaknya kita harus memiliki sebuah sikap yang taat kepada-Nya. Jika Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, pasti sudah ada rencana yang baik bagi kita. Sikap taat yang kita miliki akan perintah tersebut pastinya akan memberikan kita keselamatan dalam hidup kita di kemudian hari. Sebagai refleksi bagi kita semua pada pagi hari ini, seorang hamba dikatakan baik jika dia adalah hamba yang taat kepada tuannya. Seorang murid dikatakan sebagai murid yang baik adalah ketika dia taat kepada gurunya. Baik, sekian firman yang telah kita dengarkan dan yang telah dibacakan. Kita akan berdoa tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kami diajarkan untuk kami memiliki ketaatan kepadamu. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, ajarkan kami agar kami bisa peka dan taat kepadamu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dari pagi, siang hingga pada malam hari nanti. Kami percaya Tuhan akan sertai setiap kegiatan, setiap aktivitas kami dimanapun kami ditempatkan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kampus kami, Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan mulai dari yang teratas sampai yang bawah sekalipun. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka bisa memimpin universitas ini dengan baik Tuhan. Setiap yang terbaik yang sudah disediakan, kami percaya Tuhan akan campur tangan sehingga universitas ini semakin maju Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami ataupun adik-adik kami mahasiswa yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan lewat apapun yang mereka konsumsi. Kami percaya Bapa, Tuhan akan selalu sertai kami dimanapun dan apapun yang menjadi pergumulan kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami yang kurang sempurna kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, sekarang saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21, berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikianlah visi misi yang sudah dibacakan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Integrity, Care, Excellence.